transmisi nilai-nilai pertanahan, yaitu pengalihan nilai-nilai pertanahan. Misalnya, petugas kantor pertanahan ketika melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan kepada masyarakat memiliki basis, yaitu motif yang berupa keinginan untuk melaksanakan tugas, keinginan tunduk pada aturan untuk memberi manfaat. Selanjutnya adalah tindakan dan perilaku pejabat kantor pertanahan untuk melakukan penjelasan ke masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai pertanahan. Kemudian adalah ketepatan dan relevansi materi dan informasi yang diberikan. Poin kedua, wujud transmisi nilai-nilai pertanahan atau biasa disebut dengan unlearning, learning, dan relearning. Unlearning adalah dengan menghapus nilai-nilai pertanahan yang bertentangan dengan hari ini. Learning adalah konsep untuk menanamkan nilai-nilai pertanahan. Learning adalah bagian-bagian learning dipilih yang penting yang perlu diperkuat. Hasil dari transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat dapat menghasilkan dua hal, yaitu output adalah kesadaran agraris dan outcome adalah dampak berupa terwujudnya keadilan dan harmoni sosial ketika kesadaran agraris berhasil berkembang. Poin keempat, interaksi dalam transmisi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antara petugas kantor pertanahan kepada masyarakat, interaksi yang melibatkan petugas kantor pertanahan dan masyarakat. Poin kelima, prasyarat transmisi nilai-nilai pertanahan adalah 1. Kesediaan para pihak, 2. Adanya kemampuan untuk memberi dan menerima informasi, 3. Adanya pengakuan satu sama lain. Sudah. Jadi lain kali kalau Anda jadi pembicara, kalau sudah selesai bilang, saya pikir demikian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator begitu. Oke ya, sekarang siapa di antara Anda yang berkenan jadi pembahas? Kalau Hafiz bisa, yang lain harusnya bisa. Hafiz juga kan awalnya mungkin masih bingung-bingung, tapi kan lama-lama bisa. Yang lain di antara Anda siapa? Yang pede seperti Hafiz? Ada? Masa nggak ada? Padahal provokasinya sudah gencar ya, tapi belum berhasil. Oke, itu takdir Tuhan ya. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita semua. Kalau Fatna Rizky mah? Benar ya, Fatna Rizky. Fatna Rizky Handayani. Kamu yang baca nama jangan-jangan salah. Oh iya betul, Fatma Rizky ya. Mana orangnya? Ya maju. Oke, silakan duduk. Jadi nanti Mbak Fatma ya, jadi Mbak Fatma nanti akan bahas video 2, dia akan pilih isu video 2, kemudian dia akan bedah dengan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu kekuatannya pada reward and punishment. Tekniknya nanti sama seperti Hafiz, tentukan para pihaknya, tentukan konsep reward and punishment. Silakan Mbak Fatma, isu yang mana yang dipilih dari video 2? Nggak kedengeran suaranya. Semester 3 sudah latihan militer belum? Sudah tuh, berarti harus keras suaranya kan? Ya. Kalau nggak keras kan ditempelin kalau di Latpro ya, di pusat latihan tempur. Sudah ya? Sudah latsar bisa? Jadi suaranya harusnya keras. Yang mana Mbak isinya? Yang pasti transmisi nilai-nilai pertanahan.
basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Ya, silakan. Apa yang menarik dari situ? Nanti itu kita jadikan bahan. Apa yang Mbak ketahui tentang basis transmisi? Bikin satu atau dua kalimat jadi saya paham. Oh, Mbak pahamnya di sini. Keinginan untuk tunduk pada aturan dan keinginan untuk melaksanakan tugas. Berarti itu motif tuh. Berarti motif. Jadi Mbak pilih basis transmisi nilai-nilai pertanahan, kemudian karena materinya kan banyak, kemudian dipilih motif. Motif siapa? Motif petugas kantor pertanahan. Berarti motif petugas kantor pertanahan. Oke, sekarang bedah dengan teori pertukaran sosial. Motif petugas kantor pertanahan dibedah dengan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa bisa lebih keras nggak? Teori pertukaran sosial merupakan teori. Atau Mbak pakai ini aja Mbak, pakai mikrofon. Lebih keras suara saya nggak pakai mikrofon ya. Awas kena. Teori pertukaran menyatakan bahwa jika perilaku tertentu memperoleh reward, maka kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. Ya, dan sebaliknya, kalau menerima hukuman, maka akan segera dihentikan. Ya, jadi konsepnya reward and punishment. Maka kemudian permintaan saya dalam konteks motif petugas kantor pertanahan, yang mana yang membuat orang kantor pertanahan itu semangat menyampaikan, atau kemudian ada poin yang membuat orang pertanahan enggan menyampaikan materi, mengajak, membantu gitu ya. Ini kan bicara tentang motif petugas kantor pertanahan. Transmisi itu pengalihan, dialihkan dari isi kepala petugas kantor pertanahan ke masyarakat. Yang dialihkan apa? Value. Apa itu value? Hal-hal yang dianggap baik, benar, dan indah versi kantor pertanahan. Dalam konteks pertanahan. Hal yang baik, benar, dan indah. Ya. Mereka ingin membutuhkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan untuk mewujudkan yang positif. Itunya metode. Yang membutuhkan itu siapa? Yang Mbak bilang mereka membutuhkan, mereka itu siapa? Kita sedang bicara tentang motif ya, motif petugas kan tadi Mbak milih sendiri itu. Mbak tadi pilihnya kan motif petugas kantor pertanahan. Terus mana yang reward, mana yang punishment? Dalam hal apa rewardnya itu, dalam hal apa punishmentnya gitu. Sekarang sudah jam 11.29. Mudah-mudahan jam 12 selesai. Udah aja. Tapi di masjid lain. Ayo Mbak, jangan dibaca semua. Kalau dibaca semua, ingat ya, kalau kuliah dengan saya, mainkan logika. Jangan dibaca semua kan berhalaman-halaman teori itu. Isunya juga, ini kan buku yang dibahas. Bukunya itu sekitar 300 halaman, kalau Anda baca nggak selesai. Teorinya juga gitu. Sekarang kita mainkan yang Mbak putuskan. Tadi kan Mbak bilang isu yang ingin Mbak bahas, motif petugas kantor pertanahan. Kemudian bedah dengan teori pertukaran sosial. Pertukaran sosial kekuatannya pada reward and punishment. Pertanyaan saya, bagian mana dari motif petugas kantor pertanahan itu yang bisa di backup atau didukung atau berkaitan dengan
konsep reward. Nanti sesudah itu baru berkaitan dengan konsep punishment. Atau dibalik, atau kita gunakan kalimat yang lain. Hal-hal apa yang membuat petugas kantor pertanahan itu bersemangat ketika melakukan kegiatan transmisi nilai-nilai pertanahan? Nggak ada di situ, di logika. Hal-hal apa yang membuat petugas kantor pertanahan bersemangat? Kalau saya menyebut kata bersemangat, berarti kan konsepnya reward ya. Kan bunyi teorinya itu seseorang akan mengulang-ulang perilakunya kalau mendapat reward, mendapat ganjaran. Sekarang pertanyaannya diubah. Hal-hal apa yang membuat petugas kantor pertanahan bersemangat mengulang-ulang kegiatannya dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, dalam konteks mengalihkan ilmunya kepada masyarakat. Gitu. Mbak tugas belajar atau umum? Umum. Oke, sekarang bayangkan Mbak sebagai petugas kantor pertanahan. Kalau Mbak jadi petugas kantor pertanahan, Mbak ingin mengajarkan sesuatu, misalnya cara yang Mbak bisa apa? Cara mengukur lah ya misalnya. Cara mengukur, itu kan transmisi nilai ya. Apa yang membuat Mbak bersemangat kalau Mbak mengajarkan cara mengukur bidang tanah ke masyarakat? Mbak bayangkan, Mbak sebagai petugas kantor pertanahan, Mbak berdiri di forum semua itu masyarakat, kemudian Mbak bilang, Bapak Ibu sekalian, begini loh cara mengukur yang baik agar luasnya tepat. Pertanyaan saya, apa yang membuat Mbak bersemangat? Mikrofonnya dipegang, didekati, terus ngomong, salah nggak apa-apa. Yang membuat Mbak bersemangat ketika hadir di sebuah diskusi menyampaikan pengetahuan Mbak itu sama kan, petugas kantor pertanahan juga kan begitu. Ceritanya sama itu, cuma ini saya rubah supaya Mbak lebih merasakan ada sensasinya itu. Yang keras, pede aja, salah kan diperbaiki. Itu mikrofonnya jangan kemana-mana. Nah. Ayo. Yang mendapat pengetahuan siapa? Nah itu, Mbak akan bersemangat, motif Mbak terbangun dengan baik, bahkan semakin meningkat kalau masyarakat merasakan manfaatnya. Ketika masyarakat merasakan manfaatnya, itu kan hal yang positif. Bagi orang BPN, ketika masyarakat menerima hal yang positif, itu reward, itu ganjaran, itu bahagia banget. Kalau Mbak jadi orang BPN, kemudian Mbak ngomong di forum, masyarakatnya jadi paham, kemudian mereka ikut, mereka bisa ngerjakan, itu bahagia banget. Itu reward. Dan kalau itu terjadi, Mbak akan ulang. Di kampung ini begitu, terus Mbak akan pergi ke desa-desa menjelaskan hal yang sama. Itu artinya apa? Perilakunya akan diulang karena mendapat reward. Kita cancel sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Kita ulang sebentar. Jadi, isu yang dipilih oleh beliau, oleh pembahas 2, yaitu motif petugas kantor pertanahan. Kemudian kita bedah dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Dari pertukaran sosial, kekuatannya pada reward and punishment. Sebuah perilaku akan diulang kalau mendapat reward, sebuah perilaku akan dihentikan atau diubah kalau mendapat punishment. Kemudian tadi kita sudah bahas di konsep rewardnya, bahwa petugas kantor pertanahan itu akan bersemangat, akan mengulang-ulang perilakunya. Kalau kemudian dia mengetahui bahwa masyarakat memahami apa yang disampaikan, kemudian masyarakat berkenan ikut serta dalam kegiatan yang disampaikan oleh petugas kantor pertanahan. Misalnya dalam konteks pengukuran, misalnya dalam konteks pengumuman dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu tentang reward. Sekarang berikutnya akan kita bahas tentang punishment-nya. Kapan akan muncul peristiwa punishment, kapan petugas kantor pertanahan akan mengubah atau menghentikan perilakunya dalam konteks misalnya apalah hal yang baik ya tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Silakan, Mbak. Jika masyarakat tidak memahaminya atau tidak memberikan feedback yang baik. Ya, ketika masyarakat tidak memahami. Kapan masyarakat tidak memahami? Dalam hal apa masyarakat tidak memahami? Karena kita harus tahu, ketika bilang masyarakat tidak memahami, berarti kan prosesnya di sana. Tapi dalam hal apa masyarakat tidak memahami, supaya kemudian petugas kantor pertanahan bisa memperbaiki dan mengubah perilakunya. Perilaku bagaimana yang membuat masyarakat tidak memahami? Karena kita sedang bicara tentang motif petugas kantor pertanahan, terus kita sedang lihat perilakunya. Tadi rewardnya sudah, sekarang kita sedang bahas konteks punishment-nya. Pakai mikrofon. Cara, bahasa. Ya. Jadi misalnya petugas kantor pertanahan ketika bicara dengan masyarakat desa berbicara terlalu tinggi. Terminologi yang digunakan, kata-katanya terlalu ilmiah sehingga masyarakat nggak paham. Ya, sehingga itu kan perilaku yang salah. Nah karena dia menyampaikan dan dia lihat ekspresi masyarakatnya, oh yang sana kelihatannya nggak paham. Yang sana nggak paham, yang sana kurang antusias karena nggak paham, maka kemudian dia akan segera mengubah perilakunya, diturunkan bahasanya menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat tidak paham, ketika masyarakat tidak antusias, itu kan sebuah punishment bagi petugas kantor pertanahan. Dan itu yang kemudian mendorong dia mengubah perilakunya. Apa yang diubah? Bahasanya diturunkan, menjadi lebih mudah dipahami, istilah-istilah asing yang biasa digunakan di kampus dihilangkan, digunakan istilah-istilah kalau perlu istilah daerah yang mudah dipahami masyarakat. Gitu ya. Oke, sampai cukup. Sekarang kita dengarkan narasumber mereview. Mudah-mudahan beliau dengar ya diskusi kita. Silakan, Mbak. Di dalam pemaparan dari video 2 itu terkait dengan teori pertukaran sosial. Jadi di teori pertukaran sosial itu ada reward dan punishment. Di sini reward itu bisa dengan adanya kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Contohnya dalam wujud transmisi nilai-nilai pertanahan atau biasa disebut unlearning dan learning. Di sini unlearning itu menghapus nilai-nilai pertanahan yang bertentangan, kemudian menggantikan dengan yang baru. Misalnya dalam pemasangan tanda batas, kalau zaman dahulu bisa memakai pohon pisang, sedangkan sekarang memakai patok. Kemudian di learning, konsep untuk menanamkan nilai-nilai pertanahan, misalnya dengan menyimpan dokumen pertanahan untuk dijadikan bukti apabila terjadinya sengketa. Kemudian untuk punishment itu bisa terjadi karena interaksi petugas kantor pertanahan dengan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon
masih ada yang salah, ya. Kita tadi tidak bahas learning unlearning, karena kalau kita bahas learning unlearning itu poinnya di poin 2, wujud transmisi. Sedangkan beliau memilihnya di basis transmisi. Jadi nggak boleh yang namanya review itu membahas hal yang lain. Review itu membahas yang sudah kita bahas kan, supaya orang menjadi lebih paham lagi gitu ya. Jadi tadi beliau kan mintanya membahas tentang motif petugas pertanahan, motif petugas kantor pertanahan. Kemudian kita bedah dengan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial kekuatannya pada 2, reward and punishment. Perilaku akan diulang kalau mendapat reward, perilaku akan dihentikan kalau mendapat punishment. Kemudian tadi kami berdua diskusi, yang mana yang mendapat reward. Maka kemudian kita bilang, petugas kantor pertanahan akan mengulang-ulang perilakunya kalau dia mendapat reward. Apa rewardnya? Masyarakat antusias, masyarakat bisa menerima, masyarakat paham. Oke, itu rewardnya. Mana punishmentnya? Petugas kantor pertanahan akan menghentikan perilakunya dan mengubah perilakunya kalau masyarakat terlihat tidak antusias, terlihat tidak berminat, terlihat tidak paham. Apa yang dirubah? Beliau bilang caranya. Berkaitan dengan bahasanya, mungkin terlalu tinggi bahasanya, itu diturunkan. Itu artinya diubah perilakunya. Perilaku yang lama dihentikan. Perilaku awalnya kan bahasanya tinggi, terminologi ilmiahnya semua keluar, itu dihilangkan. Bahasanya diturunkan, terminologi ilmiah akademisnya dihilangkan, bahkan kemudian diganti dengan bahasa daerah, sehingga kemudian masyarakat menjadi antusias. Gitu ya, itu cara membedah teori. Oke, saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber 2 dan pembahas 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Jangan dibawa naskahnya, Mbak. Oke, terima kasih. Terakhir, tadi terakhir siapa ya? Oh ya, Alexia. Beliau akan bicara tentang video 3 ya. Silakan, Mbak. Kita dengarkan ya. Perkenalkan, nama saya Alexia Ibnu Suta. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting tentang legalan. Yang pertama, relasi kuasa merupakan suatu proses dari seseorang untuk berinteraksi dengan pihak lain dengan kekuasaannya. Relasi kuasa dibagi menjadi 2, yaitu power untuk pemberdayaan agar orang-orang paham dan mengerti dan serta bersedia. Power over yang mendominasi karena pemegang kekuasaan akan berhadapan dengan orang-orang yang enggan bekerja sama sekali dan enggan mendukung, sehingga harus mendominasi agar kebijakan dapat terlaksana. Yang kedua, strategi pertanahan. Dengan melaksanakan reform lokal tentang strategi penguasaan, pendidikan, dan keluasan, reform lokal yang dilakukan menyerahkan seperenam dari luas tanahnya. Strategi desa legalan adalah orang luar desa dilarang atau tidak boleh membeli tanah desa legalan. Sedangkan strategi penggunaan mengutamakan pertanian dan strategi pemanfaatan mengutamakan pada kopi dan juga kedelai. Yang ketiga yaitu revitalisasi kesadaran agraris, yakni kesadaran petani harus memiliki akses dan meningkatkan produktivitas. Konsep kesadaran agraris sudah ada sejak lama, tetapi seiring berjalannya waktu terabaikan, maka perlunya merevitalisasi kesadaran agraris. Yang keempat, revitalisasi solidaritas agraris adalah rasa senasib, sepenanggungan, dan kesiapan untuk saling membantu dan mendukung pemenuhan kepentingan dan kebutuhan bersama. Yang kelima, revitalisasi kebudayaan agraris, membangun kemampuan pemenuhan kebutuhan stakeholder untuk mencapai visi dan misi pemerintah, yakni mewujudkan keadilan, kesegaran, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Sekian saya. Terima kasih. Siapa di antara Anda yang berkenan jadi pembahas 3? Kalau ada tangan, kemudian saya tunjuk. Oh ya, silakan saja Mas. Silakan dulu, ini dulu ya, komat dulu ya.
Oke, silakan Mas. Karena membahas 3 ya. Poin mana yang Anda pilih? Isu yang mana? Ini kan banyak isunya. Tentukan isunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isu yang saya pilih dari video 3 yaitu mengenai relasi kuasa. Relasi kuasa, poin 1 ya. Ya. Oke, apa yang ingin Anda bahas tentang relasi kuasa? Berdasarkan video kan relasi kuasa seperti yang saya dengar tadi yaitu tindakan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain terhadap kekuasaannya. Jadi kalau misalnya kita mendengar itu berarti, dan berdasarkan video tersebut di situ ada pemimpin, menurut pemahaman saya Pak, pemimpin, kemudian tentu ada orang yang ada masyarakat yang dipimpin. Nah, terkait itu berdasarkan video tersebut pastinya masyarakat itu ada yang memang berbeda pemahaman, ada yang siap. Jadi masyarakatnya itu bisa, kalau kita lihat berdasarkan video tersebut, bisa digolongkan 2, yaitu ada memang masyarakat yang dapat menerima kebijakan yang dibuat oleh pimpinannya, dengan ada masyarakat yang tidak dapat menerima kebijakan. Nah, terkait perbedaan pemahaman ini, maka akan timbul atau dapat menimbulkan teori. Jadi teori yang saya tabrakan itu Pak, teori definisi sosial, lebih khususnya itu ke interaksi simbolik. Enggak boleh. Yang menentukan teorinya saya, bukan Anda. Siap. Anda hanya saya minta isunya. Kalau Anda bilang isunya power relation, it's okay. Jadi isunya adalah relasi kuasa. Kemudian relasi kuasa dibagi 2 tuh, ada power to dan power over. Itu isunya yang Anda pilih. Sekarang Anda bedah itu dengan teori aksi, bukan dengan teori interaksi simbolik. Kalau Anda yang menentukan enak sekali, enggak. Kita bikin yang tidak enak ya. Gunakan teori aksi. Jadi terkait mengenai teori aksi, kita perlu ketahui bahwa teori aksi ini yaitu membahas mengenai terkait kekuatan kesadaran antara subjektif dan objektif. Nah, pastinya subjektif yaitu yang berhubungan dengan kesadaran subjektif itu yaitu sebelum kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu diberikan, tapi dengan bahasa yang diberikan pemimpin itu. Di situ di video tersebut ada kan yang pemberdayaan, ada yang mendominasi. Nah, mengenai pemberdayaan, mengenai yang mendominasi tersebut, jadi pemimpin ini memilih cara untuk mendominasi. Jadi yang tadinya masyarakat sebelumnya tidak menerima kebijakan yang diberikan oleh pimpinan tersebut, maka dengan teknik mendominasi, maka masyarakat tersebut dapat menerima kebijakan tersebut. Ya, itu masih isu, belum masuk ke teori. Jadi pertama Anda diminta memilih isu. Anda kan pilih isunya power relation. Power relation terdiri dari 2, power to dan power over. Power to untuk mereka yang mendukung, power over untuk mereka yang menolak atau menentang. Kemudian saya minta gunakan teori aksi. Teori aksi itu kekuatannya pada kesadaran. Kesadaran itu 2, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika seseorang mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan berdasarkan keputusan dia. Jadi dia mengerjakan berdasarkan keputusannya, iya atau tidak, itu subjektif. Tetapi yang disebut dengan kesadaran objektif adalah ketika dia melaksanakan keputusan orang lain. Kemudian bagaimana cara membedahnya Pak Aris?
Oleh sebab itu, cara membedahnya pertama tentukan para pihaknya terlebih dahulu. Karena nanti setiap pihak punya kesadaran subjektif dan punya kesadaran objektif. Dalam konteks power relation ada 3 pihak. Pihak pertama kepala desa sebagai pemegang kekuasaan, pihak kedua orang yang kelompok yang menentang beliau, pihak yang berikutnya adalah kelompok yang kalau tadi menentang, yang ini mendukung. Yang menentang nanti digunakan power over, yang mendukung digunakan power to. Nah sekarang itu sudah ada 3 tuh, kepala desa, penentang, pendukung. Nah sekarang Mas tunjukkan kepala desa kapan kesadaran subjektif, kapan objektif, begitu juga dengan yang 2 ini, yang penentang dengan pendukung. Kapan kepala desa menerapkan kesadaran subjektif dan kapan menerapkan kesadaran objektif? Jadi terkait kepala desa menerapkan kesadaran subjektif yaitu saat kepala desa ini mengambil keputusan apakah dia akan memberikan pemberdayaan tadi kepada masyarakat. Keputusan kepala desa itu adalah land reform lokal. Ini kan biasanya tentang land reform lokal, ya. Pergelan itu tentang land reform lokal. Baru nanti ada strateginya, ada strategi penguasaan dan seterusnya, ada 4 strategi. Tapi kebijakannya disebut land reform lokal. Land reform lokal gaya atau ala pergelan. Jadi kebijakan pemerintah desa land reform lokal. Jadi kapan kepala desa menerapkan kesadaran subjektif? Ketika dia mengambil keputusan untuk menerapkan land reform lokal di desanya. Dia pengambil keputusan. Itu kesadaran subjektif. Kapan beliau menerapkan kesadaran objektif? Ketika beliau melihat situasi dan kondisi setempat, baik kondisi fisik, alam, maupun kondisi sosial masyarakatnya. Artinya apa? Dia tidak bisa semena-mena menetapkan sekian persen dalam hal pengambil alihan hak garap itu. Makanya kemudian dibuat rumus 1/6 dari luas. Penyebutan angka 1/6 itu hasil pengamatan sosial beliau, karena ada keterbatasan sosial masyarakatnya dan hasil kondisi wilayahnya. Jadi pengambilan keputusan 1/6 itu karena dibatasi oleh hal-hal yang di luar kemampuan beliau. Kondisi penguasaan tanah di desa itu dan kemudian kondisi wilayahnya, kesuburan tanah dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi kapan kepala desa menerapkan kesadaran objektif? Ketika ia mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang tidak mampu dihadapinya, yaitu kondisi fisik wilayah maupun kondisi sosial masyarakat setempat. Sehingga kemudian apa contohnya, apa buktinya? 1/6, angka 1/6 itu dari situ. Ya? Oke, itu pemerintah, itu kepala desa. Bagaimana dengan penentang? Kapan sang penentang menerapkan subjektif, kapan objektif? Yang menentang. Terkait yang masyarakat yang penentang, kembali lagi tadi subjektif yaitu mengenai mengambil keputusan terkait apa yang kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Jadi masyarakat yang menentang ini mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan atau kepala desa tersebut. Yang mana yang subjektif? Yang menentang. Ketika dia menyatakan saya tidak setuju, saya menolak, saya menentang, itu namanya subjektif. Tuh. Kapan objektifnya? Ketika kemudian kepala desa melakukan apa yang disebut dengan power over, mendominasi. Mendominasi itu tidak harus fisik ya, bisa dengan penjelasan. Ini loh mas datanya begini-begini, ini loh mas potensi konfliknya kalau nggak segera diatasi, sehingga kemudian pada akhirnya yang menentang setuju. Nah ketika dia setuju sesudah diberi penjelasan melalui mekanisme power over, itu disebut sebagai kesadaran objektif. Itu penentang. Bagaimana dengan pendukung? Kapan dia subjektif? Pendukung. Kalau untuk yang pendukung seharusnya lebih ke kesadaran objektif sih Pak. Nggak ada, dua-duanya, dia punya dua-duanya. Nggak bisa seharusnya. Semua pihak punya kesadaran subjektif dan objektif, nggak bisa cuma separuh. Pendukung menerapkan kesadaran subjektif ketika ia memutuskan, iya saya mendukung, saya ikut kebijakan itu mendukung. Ketika mendukung itu kesadaran subjektif, ya, itu kan keputusan dia untuk mendukung atau tidak mendukung. Kapan objektifnya? Ketika kemudian meskipun dia ingin mendukung, kan dia nggak punya kemampuan. Karena dia nggak punya kemampuan, maka kemudian kepala desa memberdayakan dia. Mekanismenya disebut power to.
Saya nggak bisa begini Pak, oh kalau gitu saya bantu ini, oh dikasih pelatihan, oh ini diajarkan. Nah ketika dia melaksanakan sesudah diberi pelatihan, ketika dia melaksanakan sesudah diajarkan, itu berarti kesadaran objektif. Ya, sesudah ada mekanisme power to, maka kemudian dia mengerjakan sesuatu, itu kesadaran objektif. Dia melaksanakan sesuatu karena ada keputusan orang lain. Gitu. Siapa yang memutuskan? Kepala desa, oh kamu kasih pelatihan ini, oh kamu begini. Gitu. Gitu ya? Oke, bisa? Coba diulang biar reviewernya lebih mudah. Tentukan para pihaknya ada 3, kemudian yang ini subjektifnya mana, objektifnya mana, yang ini juga begitu. Dan nanti reviewnya lebih enak. Jadi terkait isu yang saya pilih tadi yaitu mengenai relasi kuasa, yaitu tindakan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain terhadap kekuasaannya. Di situ pertama yang tokoh-tokoh yang terlibat itu pertama kepala desa, kemudian masyarakat yang mendukung, kemudian yang ketiga itu masyarakat yang tidak mendukung. Nah, mengenai teori aksi, yaitu kekuatan kesadaran subjektif dan objektif yang ada pada kepala desa, bahwa yang pertama itu mengenai kesadaran subjektif, di mana pada desa ini mengambil keputusan untuk memberikan kebijakan pada masyarakatnya, apakah yang bersifat lahan reform lokal atau memberikan sistem yang mendominasi. Itu mengenai kesadaran subjektif. Kemudian saat kepala desa ini memiliki kesadaran objektif, yaitu melihat keadaan sekitar terkait seperti apa yang diberikan oleh masyarakatnya terkait daerah yang dimilikinya. Seperti itu. Kemudian untuk masyarakat yang tidak bertentangan, kesadaran subjektifnya dapat dilihat dari masyarakat itu menentang terhadap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan atau kepala desa tersebut, yang kemudian karena kepala desa tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak mendukung ini, sehingga masyarakat yang tidak mendukung ini memiliki kesadaran objektif yang sehingga dapat menerima keputusan yang diberikan oleh pimpinan desa tersebut atau kepala desa. Nah, terkait masyarakat yang mendukung, sama halnya seperti yang tidak mendukung, mengenai kesadaran subjektifnya tetap menerima keputusan pimpinan atau kepala desa tersebut, yang kemudian saat melaksanakan kebijakan tersebut pastinya ada kendala-kendala yang terjadi, sehingga ada kesadaran objektif di mana pemimpin melihat terhadap masyarakat yang mendukung tersebut, di mana ada kendalanya, sehingga memberikan solusi sehingga dapat melaksanakan keputusan masyarakat tersebut. Oke, berikutnya review. Ya, silakan Mbak. Isu yang diangkat yaitu relasi kuasa. Yang poin pertama, relasi kuasa merupakan suatu proses dari seseorang untuk berinteraksi dengan pihak lain dengan kekuasaannya. Menurut teori aksi, dibagi menjadi 2, yaitu keputusan subjektif dan objektif. Pihak-pihak yang terlibat pada isu ini adalah kepala desa, pihak yang menentang, dan juga pihak yang mendukung. Keputusan subjektif dari kepala desa yaitu melaksanakan land reform lokal. Sedangkan pada keputusan objektif, kepala desa melihat keadaan daerah, baik itu sumber daya alam maupun Bukan keputusan, ya, kesadaran. Beda itu. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif.
Kalau keputusannya level lokal. Kesadaran objektif, kepala desa melihat keadaan sekitar, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang kedua adalah pihak yang menentang. Pada keputusan subjektif, pada kesadaran subjektifnya, pihak yang menentang akan menyatakan bahwa dia menentang keputusan tersebut, baik itu dari kepala desa maupun pihak yang memiliki kuasa. Pada kesadaran objektif, melalui power over yang mendominasi, bisa melalui penjelasan agar masyarakat dapat menerima keputusan yang telah diberikan oleh kepala desa. Pada pihak pendukung, kesadaran subjektif yaitu menyatakan dengan ia mendukung keputusan yang telah diberikan oleh pemilik kuasa. Dan pada kesadaran objektif, jika kedepannya terjadi kendala, maka kepala desa mengambil keputusan dengan memberikan pelatihan atau mengajarkan kepada pihak yang telah mendukung. Sekian. Aplaus. Terima kasih. Cukup jelas ya. Cukup jelas dari membahas dengan narasumber kita. Terima kasih. Berikut sekarang sudah jam 12:04 ya. Mudah-mudahan 10 menit saya bisa presentasi. Anda bisa lihat WA grupnya kelas C ya. Lihat pertemuan 5 sosiologi agraria. Kita akan bicara tentang paradigma fakta sosial. Jadi kalau Anda perhatikan gaya saya mengajar itu seperti gaya mengajar orang berenang. Kalau mengajar orang berenang itu nggak usah banyak teori, langsung ceburkan ke kolam, maka nanti ada yang ngambang, ada yang tenggelam dulu sedikit, baru kemudian ngambang. Anda perhatikan, Anda kan belum belajar teori secara detail ya. Anda baru belajar teori seperti yang saya sampaikan. Oh, kalau teori struktural fungsional itu kekuatannya pada sinergi. Oh, kalau teori konflik itu kekuatannya pada kepentingan, kewenangan, dan kekuasaan. Oh, teori perilaku sosial kekuatannya pada perilaku hari ini mempengaruhi perilaku masa depan untuk kemajuan atau untuk pemenuhan kebutuhan. Oh, teori pertukaran sosial kekuatannya pada reward and punishment. Oh, teori aksi kekuatannya pada kesadaran subjektif dan objektif. Teori fenomenologi kekuatannya pada norma. Teori interaksi simbolik kekuatannya pada makna. Itu kan bahasan singkat tentang teori, belum detailnya ya. Itu yang saya bilang, Anda seperti orang dimasukkan ke kolam kemudian agak tenggelam sedikit gitu ya. Maka tadi Anda bisa paham bagaimana kemudian saya berdiskusi dengan pembahas, karena kan memang teorinya belum dibahas secara detail ya. Nah, hari ini kita akan bahas teorinya lebih detail. Anda lihat di slide ketiga. Kan saya selalu bilang pada Anda bahwa teori fungsional struktural itu atau teori struktural fungsional itu bisa dibolak-balik. Kekuatannya pada sinergi. Anda perhatikan teksnya di slide ketiga itu tidak ada kata sinergi di situ. Jadi penggunaan istilah sinergi itu saya putuskan, saya buat untuk memudahkan Anda memahami teori fungsional struktural. Karena redaksi kalimatnya sangat teknis, akademis ya. Mari kita lihat di poin 1. Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Kan panjang sekali, itu kan sinergi. Ya? Masyarakat memiliki satu sistem sosial, satu sistem terdiri atas bagian-bagian, ada beberapa bagian. Saya sering menggunakan istilah, tentukan dulu pihaknya. Kalau dia berupa struktur, elit, middle class, grassroots. Kalau yang tadi dibahas oleh pembahas 3, pemerintah desa, penentang, pendukung, tentukan pihaknya. Itu berarti tentukan bagian-bagiannya atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu, saling berkaitan, saling menyatu dalam keseimbangan. Beberapa ilmuwan menggunakan istilah equilibrium. Itu apa? Sinergi. Semua menyatu, bekerja sama, memberikan perannya masing-masing sehingga kemudian kepentingan bersama tercapai. Ya. Nah, kemudian saya bilang, oh kalau gitu sinergi. Dan itu lebih memudahkan Anda, lebih cepat. Maka saya bilang mainkan logika. Karena kemudian kita tidak butuh hafalan teorinya ya. Kalau mau dihafal kan seperti itu kalimatnya.
Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Oke, poin kedua, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Itu yang disebut sebagai penyeimbang. Kemudian, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Ini yang saya sering bilang bahwa masyarakat itu ada strukturnya, strata. Elit, middle class, grassroots, dan ini harus berfungsi, saya bilang begitu. Dan kemudian fungsinya itu bisa dua, konstruktif, destruktif, tapi diharapkan konstruktif. Konstruktif itu membangun, destruktif itu merusak. Ya, itu teori struktural fungsional. Jadi Anda sudah berulang-ulang bedah itu, dan sekarang Anda baru saya sampaikan teori aslinya ya. Tapi intinya adalah sinergi untuk lebih memudahkan Anda mengingat. Kemudian mengenai asal-usul teori fungsional nanti Anda baca sendiri. Sekarang saya ingin tunjukkan tentang teori tambahannya. Jadi kan kalau Anda lihat di paradigma fakta sosial itu ada dua teori besar. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Nah, dari sini ke sini itu ada teori antara namanya, yaitu teori neofungsional. Teori yang menjembatani dari sinergi ke konflik. Teori struktural fungsional itu sinergi, teori konflik itu konflik. Ya. Nah, di bagian mana teori neofungsional menjembatani? Jadi kalau dibuat petanya kira-kira di sini teori struktural fungsional, di sini teori konflik, teori neofungsional itu di tengah. Bunyi teorinya, teori neofungsional, masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya, masih berada di wilayah struktural fungsional. Keseimbangan sistem dan integrasi sistem dipahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Tidak berusaha mencapai kondisi, tapi karena di equilibrium nanti seimbang sendiri. Jadi otomatis ya, seimbangnya. Kemudian terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Nah, masih berada di sini. Nah, baru kemudian mulai nyebrang ke sini. Terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Jadi meskipun di sini awalnya bermaksud sinergi, tapi sinergi itu lama-lama menimbulkan ketegangan. Orang bilang mulai ada persinggungan. Dan itu nanti akhirnya kalau tidak dimanage dengan baik, dia bisa pindah ke sini menjadi konflik. Jadi di sini teori struktural fungsional sinergi, teori neofungsional menjelaskan bahwa meskipun mereka sinergi, ada potensi ketegangan. Dan kalau ketegangan ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik. Itu posisi dari teori neofungsional. Kalau Anda pengen tahu contohnya apa Pak Aris? Contohnya misalnya begini, Anda menjadi anggota panitia tertentu lah. Misalnya panitia X gitu ya, dalam rangka kegiatan di SPPN. Ada 10 orang. 10 orang ini kerjasamanya bagus dan mereka berniat untuk bersinergi. Tetapi menjelang hari H, kira-kira 2 atau 3 hari menjelang hari H, itu kan semuanya ingin memberikan yang terbaik. Akhirnya kan suasananya jadi agak tegang. Suasana tegang begitu, itu bisa menimbulkan, bisa mudah tersinggung. Salah ngomong tersinggung. Ya. Padahal sebenarnya semuanya maksudnya ingin berbuat kebaikan. Nah, itu namanya disebut dengan istilah provokasi. Jadi ketidakmampuan memanage ketegangan mengakibatkan seseorang melepaskan ucapan tertentu atau perilaku tertentu yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Jadi akhirnya kalau nggak dimanage dengan baik, 10 orang yang awalnya ingin bersinergi itu bisa konflik hanya karena ingin bersinergi. Menjelang hari H itu, karena semuanya ingin supaya panitianya sukses, hasilnya bagus gitu. Tapi kan tegang, bagian konsumsi gimana sih bagian konsumsi, misalnya begitu ya. Nanti bagian kendaraan gimana, bagian kendaraan kok nggak diurus. Padahal yang konsumsi sudah serius, bagian kendaraan juga sudah serius. Tapi kan karena saling tuduh, itu yang dibilang provokasi. Menimbulkan ketegangan dan provokasi, akhirnya menimbulkan konflik. Itu posisi teori neofungsional, ya. Menjadi penjelas bagaimana sesuatu yang awalnya sinergi bisa menjadi konflik. Gitu ya. Sebetulnya lebih enak kalau diceritakan di konteks politik. Tapi kan sekarang mau pemilu, saya harus hati-hati nanti salah nyebut calon presiden ya. Itu bisa dijelaskan. Atau Anda nanti main-main sendiri, Anda searching di Google, kira-kira bagian mana yang awalnya sinergi, awalnya teman, kemudian sekarang konflik. Karena ada ketegangan dan provokasi. Saya nggak boleh karena PNS harus netral ya. Kemudian
Berikutnya, lihat di slide ke-10, itu gambar bagaimana Anda menggunakan teori struktural fungsional dalam konteks yang lebih detail. Kalau yang saya jelaskan di beberapa pembahasan itu kan singkat, sinergi gitu. Kalau ini detail. Jadi misalnya Anda ingin bicara tentang konsolidasi, tadi misalnya power relation. Letakkan power relation di sistem sosial itu, kemudian lihat elemennya, unsurnya para pihak siapa aja, oh pemerintah desa, kepala desa, penentang, pendukung. Lihat stimulusnya, stimulus itu hal-hal yang bisa memicu sesuatu, bisa power over, power to, kemudian lihat kemampuan adaptifnya, adaptif para pihak itu, baru kemudian lihat hasilnya berupa keseimbangan. Jadi power relation itu bisa diletakkan di teori struktural fungsional. Sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, teori konflik. Berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Tadi kita sudah paham ya, awalnya pengen sinergi, ada ketegangan, provokasi jadi konflik. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial itu konflik ya. Keteraturan terjadi di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Jadi, kalau Anda menjadi orang yang gemar menggunakan perspektif konflik, Anda nggak percaya tentang konsep keseimbangan. Jadi kalau, atau mungkin sebenarnya dalam hati percaya, tapi sebagai ilmuwan Anda bilang, nggak ada itu keseimbangan kalau Anda gunakan teori konflik ya. Loh, tapi di sana nggak ada konflik Pak Aris. Nggak ada konflik karena ada pihak tertentu yang menekan terjadinya konflik. Jadi sebetulnya konfliknya ada. Jadi bagi para pendukung teori konflik, sebetulnya semua itu konflik. Semua berpotensi konflik, hanya saja ada konflik yang muncul karena tidak dikelola dengan baik, ada konflik yang tidak muncul karena berhasil dikelola dengan baik. Ada konsep manajemen konflik. Gitu ya. Itu presentasi saya hari ini. Kalau asal-usulnya nanti Anda baca sendiri ya. Asal-usul Anda baca sendiri mengenai wewenang dan kewenangan sudah sering saya jelaskan ya. Bahwa kalau kepentingannya makin mengkutub, makin besar perbedaan kepentingannya, potensi konfliknya makin besar. Oke, sekarang sudah jam 12.14. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin komentar? Atau bertanya atau apa? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.